ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسلك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الصلاة عماد الدين فما أقامها فقا أقام الدين ومن تركها فقا هدم الدين اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق نبينا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, adik-adik Majelis Fatonah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang utama sekaligus yang tidak boleh kita lupakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ungkapan rasa syukur, mari kita ikrarkan kalimat thayyibah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan ungkapan rasa syukur ini Allah senantiasa dan selalu menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada panutan hidup kita yang insya Allah kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan kajian di bulan kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini. Semoga nanti bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Saya akan menyampaikan tentang tanda-tanda atau 9 macam kemuliaan yang disampaikan oleh seorang hamba yang mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Disampaikan ini diambil dari kitab Nashaibul Ibad. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Man hafadha sholawati al-khamsa li waqtiha wa ma 'alaiha akramahu Allahu bi tis'in karamah." Barang siapa yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu menika napa mawon? Subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya atau utamanya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan. Jadi monggo ini untuk kita belajar bersama, bila khusus untuk diri kami pribadi dan untuk para hadirin semuanya, agar kita bisa menjalankan sholat as-sholatu adal waktiha, sholat tepat pada waktunya, sehingga kita akan mendapatkan 9 kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, awaliha yuhibbullah, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau panjenengan atau umat Islam pada umumnya, di mana sholat itu merupakan ukuran atau tiang agama yang sudah saya sampaikan di awal, maka marilah kita mencoba untuk bisa melaksanakan sholat itu tepat pada waktunya. Di saat mendengar azan subuh, itulah waktu sholat subuh. Jangan sampai subuh dikerjakan di waktu sholat duhur, itu bukan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya itu ya tepat pada saat azan dikumandangkan di waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan. Kalau azan sholat subuh, ya itulah yang namanya sholat subuh. Ya, jangan sampai
kesiangan, kebiaran sampai di waktu sholat duhur, itu namanya bukan tepat pada waktunya, bukan tepat pada waktu sholat yang sudah ditentukan. Maka keutamaan atau kemuliaan yang pertama yang akan kita dapatkan adalah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pasti ingin dicintai kan ya, karena dicintai oleh pasangannya sendiri saja sudah senangnya Masya Allah ya, itu baru dicintai manusia. Seorang ibu mendapatkan cinta anaknya saja sudah senangnya luar biasa. Karena ada orang yang punya anak atau orang yang punya pasangan, pasangannya kadang tidak mencintai pasangannya, itu sudah menderita luar biasa. Itu saja di dunia menderita saja kita sudah bingung. Ya Allah, suamiku kok gak cinta sama aku. Ya Allah, istriku kok gak cinta sama aku. Ya Allah, anak-anakku kok gak cinta sama aku. Itu sudah rasanya sudah Masya Allah, sedih banget Pak Ibu. Apalagi kalau kita sampai kehilangan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu sang Khalik, sang pencipta yang memiliki alam semesta ini, yang bisa memberikan surga kepada kita dan menghukum orang-orang yang membuat kesalahan. Tetapi kalau kita dicintai oleh Allah, panjenengan kalau dicintai oleh pasangannya, pasti pasangan kita itu akan dengan mudah mengabulkan apa yang kita inginkan. Orang dicintai kok Bu, Pak, adik-adik, yang namanya dicintai itu mau minta apa saja itu udah pasti ya, belikan ini dong, oh iya siap, I love you my darling, tak belikan apa toh maumu ya, karena cinta. Coba kalau nggak cinta ya belikan, sana ada duit, nah karena nggak cinta. Ya mungkin di awal-awal cinta, tapi mungkin sudah wala sekarang waktu mantenanya bodinya masih baik bagus gitu ya Pak Bu. Wah kesana sih, di depan ada lubang di kudeli barang manten lawas orang ngulanti popi ngarepe neng lubang barang di malah di syukur-syukur kayaknya. Ketika bodinya wes apa itu wes berdua lah sebloh ya, ya Masya Allah ya. Itu karena apa? Cintanya berkurang. Tapi kalau cintanya suami istri, ibu dan anak mencintai karena Allah, hendak mandang itu mau sebloh, mau gendut, mau kurus itu cintanya akan tetap forever ya, selamanya ya, tidak akan tergantikan. Apalagi kok ini yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita yakin ya seluruh alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen kaya Allah ghaniyun, Allah yang maha kaya, tinggal minta sama Allah. Tadi sudah baca Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, Allah memiliki nama-nama yang agung, maka memohonlah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang indah ini. Tanggal panjenengan nyuwune nopo ya, sebut saja nama Allah di Asmaul Husna itu. Kalau minta kaya ya Allah ya Ghaniyun ya Mughniyun, minta rezeki ya Allah ya Razak, minta kecukupan tadi sudah dibacakan ya Allah ya Kafi ya, Allah yang maha mencukupi, cukupilah ya. Orang itu kan yang penting cukup tuh Bu, mau beli mobil cukup ya, mau beli apalagi yang disenangi perhiasan cukup ya, yang penting cukup. Ketika mau butuh ini cukup ada, dan itu semuanya bisa terpenuhi. Itu yang namanya Allahul Kafi, Allah yang maha mencukupi. Maka kalau penjenengan kepengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa menjalankan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, kemuliaan yang diberikan oleh hamba Allah yang menjalankan sholat tepat pada waktunya adalah wa yakunu badanuhu, badannya akan selalu sehat ya. Sehat jasmani, karena setiap pagi sudah bangun, sudah tangannya digerakkan ke atas, Allahu Akbar, ini kan tangannya digerakkan pagi-pagi, yang lain masih tidur terlelap, kita sudah mengangkat tangan, sudah menggerakkan badan kita sudah menggerakkan tubuh kita, maka itu menjadi sehat karena kita sudah bergerak, yang lain masih tidur. Nah ini
akan membuat badan kita menjadi sehat. Kemuliaan yang kedua yang akan diberikan oleh hamba Allah yang senantiasa sholat tepat pada waktunya. Nanti saat duhur ketika itu jam-jamnya istirahat, mungkin ngantuk-ngantuknya kerja ngantuk, aduh gimana ya, kita dengan adzan duhur kita gerakkan tubuh kita lagi jadi seger lagi ya, jadi sehat lagi, jadi semangat lagi ya. Yang semula ngantuk-ngantuk itu kita bergerak, karena kalau sholat itu sebenarnya kita cara menggerakkan tangan, cara menggerakkan badan, cara rukuk, cara sujud itu benar, maka yang kita rasakan badan itu saraf-sarafnya juga akan terbentuk dengan baik. Ya, ketika mengangkat benar itu kan sampai diangkat sampai ininya ditarik ke belakang. Ini kayak panjenengan kalau SKJ itu kan 1, 2 itu kan tidak pakai irama, 1 itu kan harus tarik ke belakang. Sebenarnya kalau sholat ngangkat itu Allahu Akbar kan juga menarik tubuh kita sampai merasakan. Jadi merasakan ke belakang cuma Allahu Akbar itu enggak kaifiatnya enggak sesuai, cuman kayak kayak boneka tuh, jadi cuma tanganin Allahu Akbar, ini kan tidak sehat karena tidak sempurna gerakan sholatnya. Ketika ruko ya benar-benar ruko ya, bukan tumanah, ruko yang benar-benar ukuran derajatnya tuh lurus gitu ya, sampai ada orang yang mengukur ya 90 derajat ya namanya itu ya, ini dikasih telur atau dikasih itu enggak tumpah, ini benar-benar lurus ya. Kita rasakan ketika kita ruko itu betul-betul dihayati itu badannya sehat ya, jadi badannya bisa benar-benar jadi sehat karena rukonya benar. Tapi kalau cuma rukonya agak melengkung, ini bukan kesehatan yang terima, nanti malah salah kejepit nanti karena agak benar ya, melengkung gitu ya. Tapi kalau lurus, selain itu menyehatkan badan, dan itu Allah menggugurkan dosa-dosa kita di saat kita ruko ini ya. Makanya ada yang rukonya itu diperlama karena biar gogrok dosa-dosanya, biar pada habis ya. Kalau itu diperlihatkan tuh ibaratnya itu kayak ada kotoran bus pada berguguran jatuh semuanya. Nah ini sholat tepat pada waktunya akan jadi sehat. Duduk ini mancat begini ya. Maka kalau kita duduk begini, ini kadang kita boleh membetulkan kaki kita agar kakinya bisa mancat gitu ya. Kakinya karena semua jari-jari harus menghadap ke kiblat. Jadi tidak lewat gini, kecuali itu kalau benar-benar memang sakit ya. Itu yang kedua adalah ya wa yakunu ya badannya akan menjadi sehat. Kemudian kemuliaan yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya adalah keberadaannya selalu dijaga malaikat. Sahihan wa yahrusuhu malaikah. Jadi keberadaannya selalu dijaga oleh malaikat ya, entah dimanapun, karena dia on time menjaga sholat 5 waktu ya. Jadi bersyukurlah kalau putra putri panjenengan disekolahkan di tempat-tempat yang dimana itu betul-betul sholatnya itu diperhatikan, diajak sholat berjamaah, sholat bersama-sama. Karena dengan begitu kita, anak-anak kita, dzurriyyah kita, keturunan kita, keberadaannya dimanapun, aina matakunu, dimanapun mereka berada, dijaga oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kemuliaan yang keempat yang akan diberikan kepada hamba Allah yang sholat 5 waktunya tepat pada waktunya adalah watanzilul barokah fi darihi. Rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barokah, yang namanya barokah itu mengalahkan keberadaan atau kekayaan apapun ya. Banyak harta tapi kalau tidak barokah itu cepat habis ya, cepat hilang dan tidak tersisa. Tapi kalau kita apa adanya tapi barokah, itu terasanya nyaman, sejuk, damai, tentrem, hatinya tidak kemerungsung ya, karena rumahnya barokah ya. Tadi ada satu kisah yang ketika saya kebetulan menjelang maghrib tadi duduk di depan televisi melihat sebuah tayangan, di situ ada bintang tamu yang dikatakan dia adalah anak muda yang sangat selebritis dan sangat terkenal. Ketika ditanya, kamu anak muda, ketika kamu diajak nongkrong, pernah nggak kamu nongkrong? Dia bingung, nongkrong.
Buat apa saya nongkrong? Loh, kamu anak muda loh, selebritis loh, kamu banyak. Kalau kamu suka dijemput teman-teman nongkrong di mana? Enggak, saya nggak suka nongkrong. Lalu kalau kepengen ngobrol, ya di rumah. Kenapa di rumah? Nongkrong butuh duit, ya. Kalau saya beli kopi 50.000, eman. Padahal dia duitnya banyak. Dia bisa mengatakan begitu. Saya beli kopi 50.000, eman. Tapi di rumah, saya bisa bikin sendiri, pakai kopi yang ada di rumah, gula di rumah. Paling cukup 2.000 atau air putih, katanya dia begitu. Nah, kamu nggak pernah dolan-dolan gimana itu? Kamu orang Jepang loh. Di Jepang juga ada pernah dolan-dolan atau tempat anak muda di Jepang? Enggak. Eman nggak suka saya. Di rumah saja. Jadi pikiran seperti itu karena mungkin merasa rumahnya mungkin enak, merasakan barokah, nyaman. Ngapain harus di luar sana, di luar sini ya tadi habisin duit ya toh. Lebih baik di rumah. Nah, ini mungkin perbedaannya merasakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, ini kalau kita sholat 5 waktu ya mudah-mudahan bintang tamu tadi muslim ya, mudah-mudahan, karena dengan ibaratnya tekadnya atau prinsipnya atau pendiriannya seperti itu menyenangkan. Jadi tidak suka berfoya-foya, tidak suka menghambur-hamburkan uang, padahal dia ada, maksudnya punya banyak, walaupun punya banyak tapi tidak senang, yang artinya untuk menghambur-hamburkan uang di tempat-tempat yang kurang manfaat menurut dia, menurut versinya dia. Karena orang boleh berpendapat dan bebas berpendapat. Kemudian yang kelima, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang menjalankan sholat 5 waktu tepat pada waktunya adalah wajahnya menampakkan jati diri orang yang soleh. Wa yudharu ala wajhi sima sholihin. Jadi wajahnya menampakkan jati diri orang yang soleh. Kadang-kadang kita akan melihat orang itu gampang niteni ketika orang yang sering wajahnya terbasahkan dengan air wudhu mau sholat, sama orang-orang yang tidak pernah membasahi wajahnya dengan air wudhu untuk sholat, ya. Ini akan terlihat lagi, oke, ganti sholat. Kamu pasti meninggalkan sholat ya? Kok tahu? Bukan kau tahu, karena memang Allah sudah memperlihatkan wajah-wajah orang yang sholatnya rajin dengan orang-orang yang tidak pernah sholat atau yang sholatnya masih bolong-bolong. Nah, ini itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah, tanda-tanda di wajahnya nampak jati diri orang yang soleh. Kemuliaan yang keenam yang diberikan oleh Allah adalah hatinya dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yulinullahul qalbah. Jadi hatinya itu jadi lunak, lembut, ya. Nek dikandani gampang. Orang yang rajin sholat dengan orang yang tidak rajin sholat atau bahkan tidak pernah sholat, kita memberikan nasihat itu berbeda. Karena orang yang rajin sholat hatinya itu lembut dan mudah tersentuh. Kalau dinasihat itu gampang masuk, istilahnya tidak dablek, nggak ngeyel. Tapi kalau orang yang jarang sholat, kayak dikandani atau diberikan nasihat sekali, 2 kali, pasti oke ngeyel dan mesti jawab. Nah, itu ibarat kalau sering kita katakan, oh bocah kok Bani Israel oke yang tekon itu. Apa toh Bu maksudnya? Ini apa toh Bu? Kenapa toh Bu harus begini? Jadi pertanyaannya disampaikan semuanya. Nah, kalau saya nggak mau sholat, emangnya kenapa? Kan itu urusan saya sendiri. Ibu nggak usah perlu ngurusi saya apa? Banyak sekali pertanyaan. Karena kalau orang yang jawabnya terlalu banyak, oh berarti makam itu nggak sholat, gitu ya. Udah cukup jawabannya saja. Karena kamu memang nggak pernah sholat. Artinya ketika diberi nasihat, itu hatinya itu sudah menjadi hati yang marit atau mungkin hati yang sakit, mending masih hati yang marit, hati yang sakit masih bisa disembuhkan. Kalau udah menjadi hati yang mayit, hati yang mati, la yamutu wa la yahya, antara hidup dan mati tidak ada bedanya. Kelihatannya hidup tapi hatinya mati, itu tidak akan bisa menerima nasihat dari siapapun dan dari manapun dan dari orang soleh sekalipun, ya. Karena tapi beda orang yang rajin sholat itu kalau melihat orang sedih, orang susah, diceritakan, ayo ini ada orang yang terkena musibah, orang tersebut, ya kita bantu, ayonya cepat. Tapi itu ada tetangga kita, aspek, salah diwilah, itu kita ada orang sholat. Kali itu dimintai bantuan, itu ada teman kita butuh pertolongan. Apa yang perlu tolong? Ya itu katanya dia mau berobat, itu nggak ada duit. Oh ya, yuk kita patungan yuk, ibaratnya
ngejar kita tampah. Nah, kalau warga itu ngejar kita tampah yuk. Tapi kalau orang yang nggak pernah sholat atau kadang-kadang sholat bolong-bolong, urusan dewi-dewi, urusanku yang aku dewi yo loro, ya ditanya ada di urunan, ayo kita tengok rasa, aku dewi yo loro, Islah, dungak ngewe, nah yang penting masih kata-katanya masih di dungak ngewe itu masih lumayan. Nah ini ya, Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh, wa yamuru ala sirati dia akan menyeberang sirat seperti kilat. Yang kemarin di pertemuan yang di Senin yang lalu sudah disampaikan juga bahwa orang yang pahala orang yang menjalankan sholat 5 waktu, dia akan melewati atau menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Wat ogal akilnya ibarat satu rambut dibelah menjadi 7. Bayangkan rambut yang sangat tipis sekali itu tuh hanya ibarat simbol atau diperumpamakan karena saking sulitnya melewati jembatan Shiratal Mustaqim sampai diibaratkan satu rambut dibelah menjadi 7. Rambut tidak usah dibelah saja kita tidak bisa bayangkan, ya tipis banget karena memang di situ itu Shiratal Mustaqim itu runcing sekali, kayak ada kaca-kaca atau ibaratnya duri-duri. Ketika melewati itu mungkin kaki kita sudah berdarah-darah semuanya kalau kita melewati, mungkin saking runcingnya atau saking panjangnya belum sampai di tengah kita sudah ketusuk duri-duri yang ada di jembatan itu sudah jatuh di neraka. Di bawahnya itu adalah bara api neraka. Tapi orang yang sholat 5 waktu, yang rajin sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan dan dia adalah melaksanakan tepat waktu, maka dia akan melewati ini secepat kilat, istilahnya sakat dia penetrasi sudah nyampe di surga. Nah ini yang ke-8 adalah dia akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Jelas jalannya saja cepat banget, pasti dia selamat dari api neraka. Ya, ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi hamba yang menjalankan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang ke-8, yang terakhir adalah Allah akan menempatkan di surga kelak bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada. Orang yang menjalankan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, maka Allah akan menempatkan di surga, ya. Bersama siapa? Kelak akan bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula ada rasa sedih hati karena sudah mendapatkan tempat yang mulia, dan itu khalidina fiha abadan. Kalau sudah kehidupan akhirat itu abadi, ya, kehidupan akhirat itu abadi. Tapi kalau dunia itu tidak ada kekalnya, tidak abadi. Kalau kita cuma menderita di dunia itu tidak usah sedih hati, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Ya, mati-matian kita menyiapkan sesuatu yang akan kita tinggalkan. Itu sebenarnya rugi. Kerja keras sampai tidak ingat waktu, sholat ditabrak waktunya, kemudian mengumpulkan harta, menumpuk, tapi melupakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak Ibu, adik-adik, kita sampaikan kepada keluarga kita, ya. Tadi sudah di surat Toha ayat 132 yang saya sampaikan di mukadimah. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam Quran surat Toha ayat 132 ini kita dapat perintah dari Allah untuk memerintahkan keluarga kita, anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita untuk melaksanakan atau mendirikan sholat. Dan lebih utama ketika kita menjalankan sholat itu tepat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Kalau dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, sholat tepat pada waktunya termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayu amalu ahabbu ilallah. Amalan apa yang dicintai oleh Allah? Salah satunya adalah as-sholatu ala waktiha. Saya kira itu Bapak dan Ibu, adik-adik,
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir pada malam hari mendapatkan 9 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan ibadah sholat 5 waktu apapun itu. Jangan sampai beralasan karena capek ya. Jangan sampai beralasan banyak pekerjaan. Jangan sampai alasan selama kita masih ada nyawa, selama kita masih hidup, sholat tidak boleh ditinggalkan kecuali orang-orang yang sedang perempuan yang sedang berhalangan. Selebihnya semua wajib, bahkan orang lanjut usia, orang sakit saja masih wajib sholat. Kalau kita tidak mampu sholat dengan berdiri, maka kita bisa melakukan sholat dengan duduk. Kalau kita duduk pun sudah tidak mampu, maka kita boleh dengan berbaring. Kalau berbaring masih kesulitan, kita menggunakan isyarat. Kalau semua sudah kesulitan, berarti kita disolatkan. Nah itu ya Bapak Ibu. Artinya kalau sudah tidak bisa sholat, ya terakhir disolatkan. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita masuk ke dalam surganya Allah, bertetangga dengan orang-orang yang tadi tidak punya rasa takut dan tidak pernah bersedih hati karena sudah gembira dan mendapatkan nikmat yang langgeng, nikmat yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu dan berjumpa lagi di kajian Senin mendatang. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.